Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, dalam video pembelajaran kali ini kalian bertemu dengan saya, yaitu Ibu Haryani. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua orang. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Chile di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Video yang Ibu sajikan ini merupakan beberapa contoh flora dan fauna di Indonesia. Yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna? Ya, flora adalah tumbuh-tumbuhan ya anak-anak, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada harimau, faunanya ya, ada harimau, ada burung merak, ada apa lagi ya? Ada babi. Dan banyak ya anak-anak, ada hewan-hewan lainnya juga. Dan siapa di sini yang sudah melihat hewan yang Ibu sajikan di sini secara langsung? Wah, kalian sudah melihat di mana? Iya, di kebun binatang ya. Tapi tidak semuanya ada di kebun binatang. Lalu ada lagi komodo. Iya, komodo ini dia seperti kadal, namun dia besar ya anak-anak. Dia adalah pemakan daging. Lalu ada lagi kanguru. Ya, kanguru adalah hewan yang memiliki kantong itu ya anak-anak, yang berjalannya meloncat-loncat. Nah, selain itu terdapat burung juga anak-anak. Nah, ini adalah gambar, ini adalah salah satu fauna berupa burung di wilayah Indonesia. Ada banyak jenis burung yang ada di Indonesia ya anak-anak. Anak-anak, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peran penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Anak-anak, dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sehingga angin dapat mempengaruhi proses
Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kayanya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah, tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air kurang baik. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain tanah, iklim, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, berburu liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya.
iklim, kenikmatan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan serta dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya